Bertemu kembali di channel FJ Tutorial. Kali ini kita akan mengenal SPSS, ya, salah satu aplikasi untuk mengolah data penelitian. Baik, kalau sudah SPSS-nya terbuka, ya, kita akan melihat tampilan seperti Excel, terdiri dari kolom-kolom, ya. Dan juga kita disuguhin dua halaman, ya, satu output dan satu untitled. Nah, ini adalah untitled, ya. Nah, SPSS sendiri terdiri dari dua sheet, satu data view dan satu lagi variable view, ya. Nah, data view ini adalah tempat kita menginput nilai-nilai atau data dari penelitian, ya. Di data view ini yang akan kita input. Nah, di sini, ya, ada angka ke bawah, itu nanti akan menentukan jumlah responden, ya. Di sini menentukan jumlah responden. Nah, di variable view, ya, kita akan menginput identitas dari variabel-variabel penelitian kita, ya. Dan angka yang ke bawah itu menunjukkan banyaknya variabel di dalam penelitian yang kita lakukan. Oke, langsung aja. Di name, ya, kita ketikkan misalnya nama underscore responden, ya. Nah, di nama ini, ya, di nama kita tidak boleh menggunakan tanda spasi. Nah, jadi di sini kita gunakan underscore sebagai pengganti spasinya, ya. Nah, baru di tipe. Nah, di tipe ini, ya, ada numeric, koma, dot, dan lain-lain, ya. Ini akan menyesuaikan dengan tipe variabel yang kita buat. Nah, misalnya karena nama, kita pilih string, ya. Kenapa string? Karena semua huruf. Nah, baru width. Nah, di sini ada angka width-nya itu 8, ya. Nah, ini bukan menentukan lebar kolom, bukan, ya. Tapi ini adalah jumlah dari huruf atau angka yang ada di data view. Nah, coba kita lihat contohnya, ya. Nah, misalnya kita buatkan di sini Ahmad spasi Andika misalnya, ya. Dia hanya sebatas AN. Karena kalau kita hitung jumlahnya, ya, itu sudah 8, artinya maksimal 8 digit. Nah, biar bisa kita menginput nama lengkap, misalnya di nama responden ini kita buatkan 50. Baru kita coba ketikkan lagi, ya, nama lengkapnya misalnya Ahmad Andika. Ya, udah bisa, ya. Jadi width tadi adalah menentukan jumlah huruf atau angka, ya. Nah, selanjutnya kita ke desimal. Desimal adalah angka yang di belakang koma. Nah, berhubung karena di sini kita menggunakan tipe string atau huruf, tentunya desimalnya 0, artinya kita tidak menggunakan angka desimal, ya. Nah, baru untuk variabel kedua misalnya kita buatkan tinggi badan, ya. Nah, di sini tipenya kita buat numeric, ya. Width-nya tetap 8. Nah, untuk tinggi badan, ya, untuk desimalnya kita buatkan 0 aja, ya. Karena untuk tinggi badan itu kita tidak menggunakan tanda desimal, ya. Seperti itu. Nah, baru selanjutnya adalah label. Nah, label ini adalah nama yang akan tampil
ya di hasil analisis data ya. Jadi outputnya nanti ya di label inilah yang akan tampil ya. Nah, misalnya kalau nama responden kita buatkan nama responden ya. Nah, baru ke values. Nah, values ini merupakan deskripsi teks yang ditetapkan untuk nilai numerik. Ya, karena nama responden yang berupa string itu tidak perlu kita berikan values ya. Nah, untuk contoh values ini misalnya kita buatkan di jenis kelamin misalnya ya. Jenis kelamin. Oke. Desimal tidak perlu ya. Untuk labelnya kita buatkan jenis kelamin. Oke, kita masuk ke values-nya. Nah, untuk value yang pertama ya, kita ketikkan angka 1 dan labelnya itu adalah laki-laki. Baru pilih add. Nah, untuk value 2 labelnya perempuan. Kita klik add, baru oke. Nah, selanjutnya kita ke measure ya. Measure ini merupakan salah satu variabel penting di SPSS ya. Baik, di measure ini ada 3 ya, scale, ordinal, dan nominal. Oke, kita lihat. Nah, scale merupakan tipe variabel yang digunakan untuk melakukan perhitungan data terhadap variabel angka, seperti menghitung nilai statistika deskriptif. Contohnya variabel tinggi badan siswa, nilai ujian, atau harga barang. Ya. Nah, selanjutnya adalah ordinal. Ordinal merupakan tipe variabel yang sering disebut sebagai rank data atau data dengan peringkat. Nah, contohnya 1 sangat enak, 2 enak, 3 tidak enak ya. Dan yang ketiga adalah nominal. Nah, nominal ini adalah tipe variabel yang mempresentasikan suatu nilai numerik sebagai lain dari variabel tersebut. Contohnya jenis kelamin, nama merek, agama, dan lain sebagainya ya. Ini adalah sekilas tentang pengertian dari measure tadi ya. Oke, kita kembali ke SPSS ya. Nah, untuk nama responden sudah pas kita buat nominal ya. Tinggi badan kita pilih scale. Untuk berat badan juga scale. Dan untuk jenis kelamin ini kita gunakan nominal ya. Jadi untuk saat ini ordinal belum kita gunakan. Oke, jika sudah ya. Jika sudah, kita di sini memiliki 4 variabel. Oke, kita lihat di data view. Nah, kita lanjut input data di sini ya. Pertama tadi nama responden Ahmad Andika. Baru kita buatkan tinggi badannya itu misalnya 135 cm. Berat badannya 45,2 kg ya. Nah, di sini kita lihat angka desimalnya itu masih 2 di belakang koma. Oke, sementara kita butuhnya 1, maka kita kembali ke variabel view, kita ganti menjadi 1 ya. Oke, kita lihat hasilnya ya, sudah menjadi 1 di belakang koma. Oke, untuk jenis kelamin kita gunakan 1. Tadi kodenya itu laki-laki ya. Nah, baru yang kedua, misalnya kita buatkan namanya Sukron ya. Tingginya 137 cm, berat badannya itu 46,5 kg. Jenis kelaminnya 1 ya. Baru yang ketiga kita buat Wati ya. Tinggi badannya misalnya 134, berat badannya itu 42,5 kg, dan jenis kelaminnya perempuan, berarti angka 2 ya. Nah, untuk input data sudah selesai ya. Udah bisa kita
input data penelitian semua di sini ya. Nah, baru di atas ya, di top bar menu itu ya, itu adalah alat-alat untuk nanti kita melakukan pengolahan data ya. Ada transform ya, baru ada analyze ya. Nah, menu-menu inilah nanti yang akan kita gunakan untuk mengolah data penelitian kita. Baiklah, sampai di sini video kita kali ini, video pengenalan SPSS. Terus ikutin channel ini untuk mendapatkan video tutorial berikutnya.